Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Psikologi Kognitif. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran kelompok kami yang berjudul Making Decision, yang beranggotakan 1. Fikratul Fadila dengan NIM 2215040013. Kedua, Nadia Ulandari dengan NIM 2215040014. A. Pendekatan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal pembuatan keputusan dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama yaitu normatif. Pada pendekatan normatif, menitik beratkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan hingga diperolehlah satu keputusan yang rasional. Yang kedua yaitu deskriptif. Pendekatan deskriptif menekankan pada apa saja yang telah dilakukan orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusannya itu rasional atau tidak rasional. B. Teori prospek. Di dalam teori prospek terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu 1. Fungsi nilai. Fungsi nilai menjelaskan bahwasanya dalam pembuatan keputusan, individu cenderung menghindari risiko ketika berada dalam dominan laba dan mencari risiko ketika berada dalam dominan rugi. Yang kedua yaitu framing atau pembingkaian. Di dalam teori framing, seseorang dapat memprediksi bahwa sifat kecenderungan memilih akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Yang ketiga, psychological accounting. Dalam psychological accounting mencangkup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi, yang merupakan suatu analisa perilaku seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi di antara dua pilihan, khususnya pada proses pengambilan keputusan yang kadang tidak masuk akal. Teori yang keempat yaitu teori probabilitas. Di dalam teori probabilitas, seseorang memiliki kecenderungan dalam membuat keputusan yang melibatkan bobot keputusan itu sendiri, di mana ia tidak terlalu berhubungan besar kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Yang kelima yaitu Kertainting effect. Di dalam teori ini, seseorang memprediksikan bahwa pilihan yang diambilnya itu dipastikan tanpa adanya risiko sama sekali, di mana tanpa adanya risiko sama sekali akan lebih disukai seseorang daripada pilihan yang masih mengandung risiko, meski kemungkinannya sangatlah kecil. C. Pendekatan heuristik. Di dalam pendekatan heuristik dikelompokkan menjadi beberapa macam teori. Di antaranya yaitu 1. Representation. Pada pendekatan representation bertujuan untuk mempermudah pengungkapan dan manipulasi dari presentasi spesifik masalah keputusan. Yang kedua yaitu regression. Dalam pendekatan ini, manusia cenderung melakukan bias secara sistematis dalam menggunakan heuristik keterwakilan. Yang ketiga yaitu pendekatan Bayesian. Dalam pendekatan ini, orang-orang seringkali mengabaikan harga dasar atau proposisi perimbangan di dalam suatu populasi dan lebih memperhatikan keterwakilan penampilannya di dalam membuat suatu keputusan. Yang keempat yaitu pendekatan conjunction error. Conjunction error terjadi apabila seseorang menilai kemungkinan hubungan atau rangkaian menjadi lebih besar daripada kemungkinan peristiwa yang sebenar. Yang keempat, availability. Pada pendekatan ini dilakukan ketika seseorang sedang membuat estimasi atau taksiran terhadap frekuensi peristiwa atau kemungkinan kecenderungan terjadinya kemunculan kejadian. Yang keenam yaitu korelasi khayalan. Seseorang yang mempercayai bahwa hubungan secara statistik antara dua peristiwa yang seolah-olah memang ada, tetapi sebenarnya tanpa disadari dan diikuti dengan bukti yang nyata. Pendekatan yang kesembilan yaitu pendekatan entrapment. Pada pendekatan ini menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan suatu proses pembuatan keputusan dengan menambah atau memperkuat komitmen terhadap pilihan-pilihan yang telah dibuat sebelumnya. Pendekatan yang ke-10 yaitu pendekatan overconfident. Pada pendekatan ini seringkali terjadinya kesalahan yang dilakukan seseorang dengan memiliki kepercayaan yang berlebihan dalam pembuatan keputusan, yang dimana tidak jarang keputusan itu tidak terbukti
bukti kebenarannya. Yang terakhir yaitu pendekatan decision frame. Pada pendekatan ini digunakan untuk membuat seseorang bisa lebih terfokus pada dimensi resiko dalam pengambilan keputusan agar terhindar dari kesalahan dalam pembuatan keputusan. D. Moral decision ialah pertimbangan tentang nilai-nilai etis yang menyangkut orang lain dalam menganalisa informasi dengan sengaja hingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang lebih baik, yang mana ini melibatkan penggunaan logika, penalaran, dan kreativitas dalam menarik kesimpulannya. E. Keputusan yang kompleks. Pendekatan. Ada 3 kemungkinan pendekatan berdasarkan nilai yang diharapkan dalam situasi yang sangat kompleks. Yang pertama itu memaksimalkan nilai minimum, kedua nilai maksimum, dan ketiga nilai yang diharapkan. F. Tahap pembuatan keputusan. Yang pertama, tahap penyelidikan dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, tahap perancangan dilakukan dengan mendaftar, mengembangkan serta menganalisa arah tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, tahap pemilihan dilakukan dengan memilih arah tindakan dari semua yang ada. Terakhir yaitu ada pengaruh emosi dalam pemecahan masalah. Keputusan akhir hendaknya dilakukan dalam suasana hati yang baik dan positif. Sejauh mungkin orang menghindari suasana emosi yang negatif pada waktu pengambilan keputusan, terutama terhadap persoalan yang sangat penting dan mendesak. Selain itu, mengkomunikasikan apa yang telah diputuskan kepada pihak lain juga harus dicari kesempatan yang paling tepat. Hal ini bermaksud agar keputusan yang dibuat itu dapat diterima dan untuk menghindari reaksi negatif yang berlebihan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.